Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Pak Guru Desa Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS maupun P3K, di video kali ini Pak Guru Desa Jurnal akan memaparkan contoh-contoh soal SKB maupun soal-soal teknis mengenai auditor ahli pertama berdasarkan kisi-kisi tahun 2024 dan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus CPNS maupun P3K tahun 2024. Rekomendasi soal-soal yang keluar ada soal teoritis maupun soal-soal eh, implementasi lapangan dan semua sudah sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024 dan berdasarkan juga kisi-kisi tahun 2023 ini untuk bahan belajar dan referensi-referensi lainnya dan semuanya tidak lepas dari yang namanya kisi-kisi auditor ahli pertama tahun 2003 dan tahun 2024, yaitu ada soal-soal mengenai teoritis maupun soal-soal implementasi lapangan yang nantinya akan saya bacakan dan akan saya paparkan. Tapi sebelumnya teman-teman, untuk membeli paket soal ini teman-teman bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi teman-teman bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini untuk membelinya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komentar di YouTube channel saya. Sebelumnya saya akan ini ada beberapa contoh-contoh mengenai testimoni yang sudah lolos dan diterima alhamdulillah. Nah, itu nanti teman-teman baca-baca sendiri kalau teman-teman sudah membelinya. Untuk membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Bagaimana sih soal-soal mengenai implementasi lapangan seperti apa? Implementasi lapangan itu yaitu fakta-fakta yang ada di lapangan, soal-soal cerita yang ada di lapangan. Ini contohnya adalah soal nomor 2 nih. Kemudian soal-soal teoritis itu seperti apa? Teoritis adalah soal-soal yang mengacu pada regulasi perundang-undangan, teori-teori yang ada di perundangan tersebut. Itu contohnya seperti apa? Itu contohnya adalah di soal nomor 1, ya teman-teman. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan contoh-contoh soalnya. Teman-teman nanti bisa sambil menjawabnya. Kemudian teman-teman kalau pengen mendapatkan ratusan soal mengenai auditor hari pertama, teman-teman bisa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini untuk kemudian membelinya. Kemudian contoh soal-soal ini adalah soal-soal rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus tahun 2024, kemudian memberikan rekomendasi kepada Pak Guru Indonesia Jurnal mengenai soal-soal yang keluar itu tipe-tipe soalnya itu seperti apa supaya teman-teman nanti tidak salah belajar ya. Cuma di channel Pak Guru Indonesia Jurnal ini adalah soal-soal yang tentunya sudah update ya dibanding dengan channel-channel yang lain. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk bisa daftar untuk bisa mendapatkan posisi seperti ini atau auditor ahli pertama. Teman-teman harus banyak belajar dari sekarang ya. Jangan jangan tunggu nanti-nanti. Sayang kalau teman-teman mau cari-cari soal-soal yang update tentunya cuma di channelnya Pak Guru Indonesia Jurnal. Sekali lagi klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, contoh soal nomor 1 ini adalah contoh teoritis. Lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disebut dengan A. APIP, B. AAIP, C. AIP, D. AIP, dan E-nya AIPIA. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Aparat pengawasan internal pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional dan unit kerja instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap instansi pemerintah, lembaga dan atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan umum peraturan Menteri Pendahuluan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 48 tahun 2022 tentang jabatan profesional auditor. Baik teman-teman, soal seperti apa sih ya tipe-tipe soal implementasi lapangan. Nah, soal seperti mana yaitu seperti ini teman-teman, soal implementasi lapangan ya itu seperti nomor 2. Teman-teman silakan baca dulu nanti jawabannya yang mana.
soal-soal mengenai implementasi lapangan itu soal nomor 2 ya. Ini contohnya PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di bidang konstruksi. Sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola perusahaan, PT Maju Jaya membentuk APIP yang independen. Namun dalam beberapa proyek pembangunan infrastruktur ditemukan beberapa permasalahan proyek pembangunan jalan tol mengalami keterlambatan signifikan, sementara proyek pembangunan gedung perkantoran mengalami pembengkakan biaya yang cukup besar. Investigasi awal menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan yang kurang efektif. Tim APIP melakukan audit atas 2 proyek tersebut dan menemukan beberapa temuan, antara lain tidak adanya review terhadap spesifikasi teknis, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan lemahnya pengendalian atas pengeluaran biaya. Berdasarkan skenario di atas, manakah di antara pilihan berikut ini yang merupakan risiko utama yang menyebabkan keterlambatan proyek pembangunan jalan tol dan pembengkakan biaya proyek pembangunan gedung perkantoran di PT Maju Jaya? Oke, coba yang mana? A. Kurangnya pelatihan bagi staf APIP. B. Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. C. Kelemahan dan pengendalian internal atas pengadaan barang dan jasa serta pengawasan pelaksanaan proyek. D. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Dan E. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk proyek. Mana teman-teman jawabannya? Mana? Soal nomor 2 ini adalah soal mengenai implementasi lapangan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Oh iya teman-teman, untuk membeli paket soal ini teman-teman jangan lupa klik token WA yang ada di kolom keterangan video ini ya teman-teman, karena cuma di channelnya Pak Guru Desa Jurnal soalnya update, kemudian rekomendasi dari teman-teman yang sudah lulus dan banyak testimoninya juga. Wow, sangat mantap teman-teman. Oke, soal nomor 2 jawabannya adalah C. Kelemahan dalam pengendalian internal, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa serta pengawasan pelaksanaan proyek merupakan akar permasalahan yang menyebabkan keterlambatan dan pembangkangan biaya. Tidak adanya review spesifikasi teknis, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan lemahnya pengendalian atas pengeluaran biaya semuanya menunjukkan kelemahan dalam pengendalian internal. Oke teman-teman, tadi yang soal mengenai teori sudah, kemudian soal yang mengenai implementasi lapangan juga sudah, kemudian kita yang ketiga soal mana apa lagi nih? Yang ketiga adalah soal mengenai internal mengenai teoritis lagi ya. Apa? Oh, teoritis lagi nanti ada di nomor 4 ya. Kita ke yang implementasi lapangan aja ya. Karena di video sebelumnya kan soal-soal yang saya update itu mengenai teoritis ya. Jadi ini saya akan memaparkan beberapa contoh yang implementasi lapangan ya. Ini soal nomor 3 implementasi lapangan, nomor 4 adalah teoritis, dan nomor 5 implementasi lapangan ya. Jadi kita ke nomor 3 aja dulu ya. Nomor 3 adalah soal mengenai implementasi lapangan. Ini hampir sama ya kayak soal nomor 2 tadi. PT Maju Jaya adalah sebuah perusahaan badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di bidang konstruksi. Sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola perusahaan, PT Maju Jaya membentuk APIP yang independen. Namun, dalam beberapa proyek pembangunan infrastruktur ditemukan beberapa permasalahan. Proyek pembangunan jalan tol mengalami keterlambatan signifikan, sementara proyek pembangunan gedung perkantoran mengalami pembangkangan biaya yang cukup besar. Investigasi awal menunjukkan adanya kelemahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan yang kurang efektif. Tim APIP melakukan audit atas 2 proyek tersebut dan menemukan beberapa temuan, antara lain tidak adanya review terhadap spesifikasi teknis, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan, dan lemahnya pengendalian atas pengeluaran biaya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh APIP PT Maju Jaya untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan? Nah, ini apa yang seharusnya dilakukan oleh APIP untuk PT Maju Jaya untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Yang A, memberikan sanksi kepada pihak kontraktor, B, meningkatkan kualitas pelatihan bagi staf APIP, C, merekomendasikan perbaikan pengendalian internal dan pengawasan proyek, D, meminta bantuan dari auditor eksternal, dan E, menghentikan sementara proyek yang sedang berjalan. Jawabannya adalah C. APIP harus mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan memberikan rekomendasi spesifik untuk perbaikan seperti peningkatan proses pengadaan, pengawasan yang lebih ketat, dan pengendalian biaya yang lebih efektif. Kemudian soal mengenai implementasi lapangan ya, nomor 4 nanti lagi. Nomor 4 ini adalah soal mengenai teoritis ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk membeli soal paketnya teman-teman. Harus klik token WA yang ada di kolom keterangan video ini untuk membelinya. Wow, dan banyak banget rekomendasi dari teman-teman soal-soal ini mengenai audit, kemudian banyak juga mengenai testimoni-testimoninya sudah lolos dari tahun-tahun sebelumnya ya. Aduh.
Semoga tahun 2025 ini nanti ada tercapai lagi ya, maupun P3K ya, walaupun kita sedang ada efisiensi, mudah-mudahan pemerintah tetap memperhatikan masalah ASN kita ya. Oke, soal nomor 5, Dinas Pendidikan Kota Sejahtera sedang menjalankan program bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu. Program ini melibatkan dana APBD yang cukup besar dan proses penyalurannya melalui mekanisme seleksi dan verifikasi yang ketat. Namun, muncul isu di masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana program tersebut. Beberapa orang tua siswa memprotes karena merasa tidak mendapatkan bantuan, sementara beberapa pihak mempertanyakan transparansi proses seleksi. Atas isu tersebut, Wali Kota Sejahtera memerintahkan AAIB untuk melakukan audit atas program bantuan pendidikan tersebut. Berdasarkan skenario di atas, apa yang seharusnya menjadi fokus utama AAIB dalam melakukan audit atas program bantuan pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Sejahtera? A. Mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan kualitas pendidikan. B. Memeriksa kelengkapan dokumen dan prosedur penyaluran dana bantuan. C. Menilai kinerja pegawai dinas pendidikan dalam mengelola program. D. Memiliki dugaan penyimpangan dalam proses seleksi dan penyaluran dana. E. Memeriksa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait bantuan pendidikan. Mana teman-teman jawabannya? Kalau misal teman-teman mau beli soalnya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini, teman-teman. Fokus utama AAIP ini jawabannya adalah D ya. Dalam skenario ini dalam menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proses seleksi dan penyaluran dana. Ini karena adanya isu masyarakat yang mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam program. AIP harus memastikan bahwa dana bantuan disetorkan sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi penyelewengan. Oke, kita balik lagi ke soal teoritis, yaitu soal nomor 4, Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia yang disingkat AAIP adalah A. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Auditor. B. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pembina Auditor. C. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Auditor. D. Lembaga pemerintah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional dan mempunyai kerja instansi pemerintah. Dan E. Lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional dan unit kerja instansi pemerintah. Jawabannya adalah C. Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disingkat AIP adalah organisasi profesi jabatan fungsional auditor sesuai dengan ketentuan umum peraturan Menteri Pendahuluan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik nomor 48 tahun 2022 dan jabatan fungsional auditor. Baik teman-teman, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan pemaparannya. Teman-teman bisa membelinya, nanti ada banyak ratusan soal dengan cara klik data yang ada di kolom komentar video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.